Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kois Mendieta Putra Sujana. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler C, Universitas Islam 45 Bekasi. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar ekonomi publik. Dan saya akan menjelaskan tugas makalah saya, yaitu ekonomi mikro konsumsi masyarakat. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya, saya di sini akan lebih membahas kepada variabel dari ekonomi mikro tersebut, yaitu konsumsi. Dalam pengertian ekonomi, konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi kegunaan atau utility sesuatu benda pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya. Contohnya, manusia yang memakan nasi artinya ia menghabiskan kegunaan nasi. Yang kedua, setiap murid yang duduk di bangku sekolah, ia melakukan tindakan konsumsi karena bangku tersebut akan berangsur-angsur berkurang kegunaannya dan akhirnya akan rusak. Selanjutnya, berkonsumsi adalah tindakan manusia baik secara langsung atau tidak langsung dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan konsumen adalah orang yang membutuhkan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhannya. B. Pengertian konsumsi menurut para ahli. Menurut Suherman Rosyidi, konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. Yang kedua, menurut N. Gregory Mankiw, konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang tersebut meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang yang tidak tahan lama seperti makanan, pakaian, dan jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut dan layanan kesehatan. Yang ketiga, menurut Muhammad Abdul Halim, pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu. C. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. C sama dengan A plus BY. C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. A adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan. B adalah hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi. Y adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi. Dari rumusan yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa konsumsi sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. D. Tujuan kegiatan konsumsi. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan guna barang atau jasa sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik dan secara rohani. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. E. Tingkah laku konsumen. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Berikut beberapa penyebab konsumen tidak bisa memanfaatkan uangnya seekonomis mungkin, yaitu pengetahuan konsumen tentang seluk-beluk kualitas barang terbatas. Yang kedua, adanya keinginan untuk berkompetisi dari para konsumen. Yang ketiga, kecenderungan konsumen bersifat acuh tak acuh terhadap situasi harga dari pasar. Dan yang terakhir, adanya tradisi yang kuat sangat mempengaruhi tingkah laku konsumen. F. Hubungan antara penerimaan dan pengeluaran. Konsumsi secara tidak langsung berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran. Penerimaan atau pendapatan adalah sumber dana untuk pengeluaran, sedangkan pengeluaran adalah hal yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Hubungan antara penerimaan dan pengeluaran harus serasi dan sejauh mungkin dicegah pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan. G. Pemuasan maksimum. Pemuasan maksimum dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pemuasan maksimum secara vertikal. Perluasan ini diperuntukkan hanya untuk satu jenis barang saja. Dan yang kedua, pemuasan maksimum secara horizontal. Perluasan pemenuhan kebutuhan yang tidak terpaku pada satu jenis barang, melainkan memilih barang yang lainnya.
Menurut Hermann Heinrich Gossen, ekonom Jerman, sikap manusia dalam mengkonsumsi barang terdapat dua hukum. Yang pertama, hukum Gossen 1. Bila suatu kebutuhan dipuaskan terus-menerus, maka mulai dari titik tertentu kenikmatannya makin lama makin berkurang, sehingga akhirnya tercapai kepuasan. Contohnya, pada saat kita haus, untuk menghilangkan haus, tentu kita akan minum. Pada saat kita minum gelas pertama, air itu akan terasa nikmat sekali. Kemudian, pada gelas-gelas berikutnya, rasa haus itu akan hilang dan kenikmatannya pun sudah tidak ada. Yang kedua, hukum Gosen 2. Manusia akan berusaha memenuhi bermacam-macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Contohnya, pada saat kita mempunyai uang, uang itu akan kita gunakan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan, seperti membeli keperluan makan, keperluan pakaian, dan lain-lain. H. Permintaan masyarakat. Permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang hendak dibeli oleh konsumen pada harga tertentu dan pada pasar serta waktu yang tertentu pula. Permintaan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, permintaan absolut atau mutlak. Jumlah barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia dan jumlah ini merupakan jumlah yang tidak terbatas. Dan yang kedua, permintaan yang bertenaga beli atau effective demand. Jumlah barang yang dibutuhkan dan sanggup dibayar pada tingkat harga tertentu. I. Permintaan elastis dan permintaan inelastis. Permintaan elastis adalah permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang sangat dipengaruhi oleh perubahan harga. Contohnya permintaan terhadap barang-barang sekunder atau barang-barang luks. Dan yang kedua, permintaan inelastis adalah permintaan terhadap sesuatu barang yang kurang dipengaruhi oleh perubahan harga. Contohnya permintaan terhadap barang-barang primer. J. Elastisitas permintaan. Tingkat prosentase perubahan dari barang-barang yang diminta sebagai akibat dari prosentase perubahan harga yang terjadi. Berikut adalah rumus dari elastisitas permintaan. E sama dengan P dibagi Q dikali delta Q dibagi delta P. E adalah elastisitas permintaan, P adalah tingkat harga semula, Q adalah jumlah barang yang diminta, delta Q adalah besarnya perubahan tingkat harga, dan delta P adalah besarnya perubahan jumlah barang yang diminta. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, kemungkinan adanya barang pengganti atau barang substitusi. Yang kedua, adanya kemungkinan jumlah pemakaian. Yang ketiga, imbangan antara pendapatan dan harga barang. Dan yang terakhir, jika pemakaian barang sudah menjadi kebiasaan. K. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Suparmoko, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan. Yang pertama, selera. Konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada setiap individu. Yang kedua, faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial, ekonomi, misalnya umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan dan akhirnya turun pada umur tua. Yang ketiga, kekayaan. Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering digunakan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Seperti dalam pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Friedman, Albert Ando, dan Franco Modigliani, menyatakan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor penting dalam menentukan konsumsi. Yang keempat, keuntungan atau kerugian kapital. Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong bertambahnya konsumsi, sedangkan kerugian kapital akan mengurangi konsumsi. Dan yang terakhir, tingkat bunga. Ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Selain faktor-faktor di atas, dalam buku lain menyebutkan bahwa faktor-faktor penentu jumlah konsumsi adalah pendapatan disposable atau pendapatan siap dikonsumsi, pendapatan permanen atau pendapatan tahun ini saja yang digunakan dalam konsumsi, dan yang terakhir, intensitas kebutuhan. Sekian presentasi atau penjelasan tentang konsumsi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.